Sore Pak. Selamat pagi. Bagus. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Peka Perempuan dan Keluarga Kalimantan Barat hari ini mohon izin pada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan atau perpanjangan tangan daripada Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan tema dari BPHN, yaitu BPHN Mengasuh yang membekali nilai-nilai hukum dan ketertiban. Mungkin sedikit menyita waktu untuk adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian. Saya perkenalkan dulu, saya Charlie Nobel dari LKBHPK. Terus di sebelah saya, di sebelah Ibu Kepala Sekolah itu ada Muhammad Zulfikar dari LSM ke-1, LSM Rehabilitasi. Kemudian yang di sebelah sana itu ada Bapak Heri Sahrizal dari LSM Merah Putih, Lembaga Rehabilitasi juga. Selanjutnya kami akan masuk ke acara berikutnya. Kami mohon sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, tak tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini, pagi ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Yang saya hormati Bapak Charlie Nobel dari LBHPK, Bapak Zulfikar dari LSM ke-1, kemudian Bapak Heri Heri Sahrizal ya, dari LSM Merah Putih. Jadi terima kasih pada bapak-bapak sekalian yang telah memilih SMP 3 untuk kegiatan ini. Yang saya sayangi siswa SMP Negeri 3 Singkawang. Baik, pada kesempatan ini kita akan mendapat ilmu, ya, informasi baru yang perlu kalian terima, serap dengan baik. Kalian adalah perwakilan yang menerima informasi ini. Nanti tentunya kalian harus bisa juga mengimbaskan, ya, menyampaikan informasi-informasi ini kepada minimal teman terdekat, teman sekelas, gitu ya. Nah, jadi apa yang kita dapatkan hari ini bisa nanti jadi tambahan pengetahuan kamu untuk bekal ke depannya nanti. Nah, jadi Ibu mohon kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baik, saya Heri, sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Heri Sahrizal. Saya bekerja di salah satu panti rehabilitasi Narkoba Kota Singkawang, dan kebetulan tahun ini saya juga menjadi pendamping rehabilitasi sosial anak, yang dimana hari ini kami diundang oleh Lembaga Bantuan Hukum LKBHPK untuk memaparkan beberapa informasi dari Kanwil mengenai beberapa program dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, di sini akan ada beberapa materi yang saya paparkan yang mungkin adik-adik pernah melihat kejadian tersebut, pernah melihat kasus-kasus tersebut, atau bahkan terjadi di lingkungan tempat tinggal adik-adik. Oke, tolong disimak baik-baik. Mari kita mulai. Oke. Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki beberapa program, yaitu dengan judul BPHN Mengasuh, Gerakan Pembinaan Hukum di Sekolah, terutama yang difokuskan pada tahun ini mungkin
karena melihat saking maraknya kekerasan anak, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia minta pembekalan hukum diberikan sejak masa sekolah. Ya, jadi sejak dini adik-adik harus sudah mulai paham hukum, sadar hukum. Segala bentuk perilaku nanti yang ini dilakukan ada keterkaitan dengan hukumnya, nanti ada sanksi hukumnya enggak. Nanti sanksi-sanksi hukumnya akan dijelaskan sama Bapak Julfika. Terus next. Nah, segala sesuatu bentuk perilaku yang sangat keterkaitannya dengan hukum yang sering terjadi biasa itu bisa dilihat dari sejak dini, berawal dari perilaku agresif. Tahu kan perilaku agresif yang super aktif gitu. Segala sesuatu bisa dibilang jarang diam anak tersebut. Perilaku agresif adalah perilaku yang cenderung ingin menyerang dan melukai fisik maupun psikis orang lain, makhluk hidup orang lain. Poin pertama, agresi fisik lebih ke menyerang, memukul dan merusak, berkelahi. Adik-adik di sini tidak pernah berkelahi loh, jangan sampai tawuran kan nggak boleh, itu ada sanksi hukumnya nanti. Terus agresi verbal, menghina, mengejek, memaki, atau bahasa gaulnya membuli, ya. Jangan sampai pernah melakukan hal tersebut ya. Jangan, seandainya ada teman-teman di sekolah atau teman sekelas yang memiliki kekurangan, jangan dibully ya. Ini udah ada sanksi hukumnya dari negara. Terus kemarahan, mudah kesal, hilang kesabaran, tidak bisa mengontrol perasaan marah. Jadi kalau marah tuh inginnya dilampiaskan, sampai cubit misalnya kalau yang cewek gitu kan. Kalau cowok sampai nendang, nah jangan sampai melakukan hal tersebut, dicegah mulai dini. Ya, ada sanksi hukumnya. Paham sampai di sini? Oke, next. Ini ada dibagi 3 kelompok anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Yang pertama adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Contoh anak yang berkonflik dengan hukum, ibaratnya negara ini sudah memiliki sebuah aturan undang-undang, jangan sampai merusak fasilitas negara misalnya, tapi dirusak. Nah itu kan udah berkonflik dengan hukum. Terus ada aturan-aturan di dalam kehidupan keseharian yang tidak boleh dilanggar dan ada sanksi hukumnya, masih dilanggar. Terus anak yang menjadi korban tindak pidana. Nah, sampai saat ini di tahun 2023 tidak sedikit anak-anak yang sudah menjadi korban tindak pidana. Ya, banyak sekali korban ya, korban tindak pidana. Misalnya perampasan handphone, ya di jalan lagi asik-asik main handphone, sekali nggak fokus lewat jamret. Nah, kan udah banyak hal-hal itu sering terjadi, bahkan korban asusila. Dengan hukum sebagai pelaku dari data ini yang bersumber dari tahun 2020 yang memiliki poin teratas di situ adalah kekerasan fisik. Yang kedua disusul oleh kekerasan seksual. Yang ketiga kecelakaan lalu lintas, pencurian, kekerasan psikis, kepemilikan senjata tajam, sodomi, aborsi, pembunuhan, bahkan penculikan. Nah, di sini kekerasan fisik itu sering terjadi. Contohnya seperti ini nih, berantem, nggak kan? SMA ini, SMP ini berantem, tawuran, itu lebih kekerasan fisik, atau dari rumahnya sendiri, atau dari lingkungannya sendiri, teman-teman yang bersumber dari lingkungan tempat tinggal. Terus kekerasan seksual. Nah, banyak terdapat biasa anak-anak menjadi korban kekerasan seksual, dan jangan sampai terjadi di sekolah ini ya, harus pandai memprotek diri adik-adiknya. Terus kecelakaan lalu lintas. Nah ini buat yang cowok-cowok nih, biasa yang masih belum dapat izin mengemudi, udah bisa mengendarakan motor, udah berani-berani main ke jalan, pinjamin motor, berani pakai motor ke jalan, ketemu situasi yang tidak sesuai ekspektasi, jalan ramai, ketabrak, baru 3 hari pakai motor dan kecelakaan. Itu sering terjadi pada anak-anak yang belum usianya, belum memiliki SIM, tapi sudah mengendarai atau pandai-pandai
di luar sekolah, wah teman saya ini kebiasaannya ini mencuri barang orang lain, ya udah jangan dijadikan teman, menghindar. Nanti ujung-ujungnya kebiasaan tersebut menular ke diri kita sendiri. Terus kepemilikan senjata tajam, wah ini biasa terjadi di anak-anak SMA nih. Karena melihat tontonan-tontonan dari media sosial kan, tawuran apa segala macam, memiliki inspirasi ingin memiliki senjata tajam. Sodomi ini biasa dilakukan oleh anak-anak yang memiliki kelainan seksual atau pelaku yang memiliki kelainan seksual yang menjadikan anak sebagai korbannya. Terus aborsi, nah ini tuh yang cewek-cewek nih. Kalau yang SMP, wah jangan berpikir yang bukan-bukan, jangan pacaran dulu, fokus pada pendidikan. Sampai SMA pun begitu juga, fokus dulu sama pendidikan. Karena seandainya kalian tidak bisa memprotek diri, satu hal akan terjadi pada diri kalian. Di sini ada jenis kasus yang mendapatkan bantuan hukum litigasi anak di tahun 2020. Pembunuhan itu masuk sampai di 19,2%. Pemerkosaan itu ada di 5%. Pencabulan atau pelecehan seksual itu masuk di 59,6%. Oke, pencurian itu sampai di 417 kasus, 39%. Terus narkoba 165 kasus atau 15%. Oke, next. Jenis tindak pidana penerima bantuan hukum anak. Nah, di sini sebelum saya bahas ke kolom-kolom tersebut, berdasarkan dari data tersebut, anak-anak ini apabila mendapatkan permasalahan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dari negara. Bagaimana proses dan prosedurnya nanti akan dijelaskan sama abang atau kakak yang ada di sini. Jadi setiap anak yang memiliki permasalahan dengan hukum wajib mendapatkan bantuan hukum. Ya, nanti tolong dipelajari bagaimana proses dan prosedur seorang anak mendapatkan bantuan hukum pencurian. Oke, sepertinya materi ini langsung diberikan kepada Bapak Muhammad Julfikar. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kira-kira yang belum paham, Pak saya mau nanya ini gini. Silakan. Kalau yang mau bertanya silakan hands up, berdiri. Saya kurang paham yang ini Pak, saya kurang paham yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera adik-adik. Kenalkan, nama saya Muhammad Julfikar. Saya Ketua Rehabilitasi SMK 1. Jadi di sini saya akan membawa materi tentang sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana. Ya. Jadi kira-kira masih ngantuk gak adik-adik ini? Tidak. Ngantuk gak? Tidak. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini adalah sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana. Ya. Yang pertama pencurian. Untuk tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, ya, yang pidana penjaranya kurang dari 7 tahun penjara. Lumayan sih adik-adik. Jadi ini adalah salah satu tindakan tegas dari pemerintah yang dimana agar anak-anak bangsa kita tidak mental pencuri. Gitu, ya. Mungkin di lingkungan adik-adik ada hal mencuri ini yang dianggap biasa saja. Apa itu? Menyontek, mencuri mangga, mencuri hati gurunya, kan sama juga tuh. Jadi versi kedua ya, ya tetap aja yang mental untuk mencuri itu seperti menyontek. Makanya guru malah besar kalau adik-adik itu menyontek. Oke, lanjut lagi. Untuk sanksi bagi anak-anak yang melakukan tindak
pidana tauran. Ini untuk yang lelaki nih. Jadi untuk tindak pidana tauran yang dilakukan oleh anak-anak dipidana penjara 2 tahun 6 bulan hingga 4 tahun jika mengakibatkan kematian. Pernah dengar umur yang beredar, anak-anak dilindungi hukum? Bukan berarti dilindungi hukum ini dia kebal hukum, ya. Ayo kita tauran, kita kan dilindungi hukum. Wah, persepsinya jangan salah adik-adik. Mentang-mentang ada kata-kata lindungi hukum, wah main langgar, main ikut-ikut saja. Kita kan dilindungi hukum. Bawa-bawa saja Pak, minta apa-apa. Selesai tauran. Masuk muka mulus, pulang sudah berjenggot, kan? Nah, ini sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Nah, jadi untuk cerita sanksi anak yang melakukan tindak pidana narkotika ini, ya bervariasi ya adik-adik ya. Kalau oleh lain tindak pidananya, kalau bandar lain tindak pidananya, kalau menggunakan lain lagi tindak pidananya. Ya kalau menggunakan itu biasanya direhabilitasi. Jadi ini tidak terlibat dalam tindak pidana narkotikanya ini, ya. 1, jangan bolos sekolah, jangan ikut tawuran, ya. Jangan boleh merokok, jangan untuk mencari jati diri terlihat keren, terlihat gaul. Percayalah, suatu saat yang gaul akan kalah dengan yang turun. Begitu ya. Iya. Yang gaul nanti akhirnya apa ya? Pengguna narkotika dan merasakan hidup di penjara. Dan yang turun, yang dianggap tidak modern, dia selalu mengikuti apa kata guru dan akhirnya bisa sukses. Jadi lanjut lagi. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Nah, ini gawat nih. Parah ini kalau dilakukan ini. Jadi biasanya seseorang anak bisa melakukan hal seperti ini biasanya juga dipicu oleh lingkungan ya. Dipicu oleh lingkungan yang kurang stabil, ya. Dan lingkungan ya yang selalu mengapresiasi ketika anak itu berbuat kriminal. Jadi kasus pembunuhan itu sendiri menurut pasal 338 KUHP ancaman pidananya 14 tahun untuk orang dewasa, sedangkan untuk anak-anak melakukan delik tersebut maka dikurangi setengah dari ancaman pidana orang dewasa, yakni 7,5 tahun. Sedang dia kalau masuk 7,5 tahun hilang masa kecilmu dek, harus dari dalam perut jangan minta lahirkan dah, kan begitu. Kalau hidup kayaknya 7 tahun lebih di dalam penjara kan. Namun saya yakin adik-adik, Bang Yul, bagaimana sih orang bisa menjadi mental pembunuh? Dari mana? Bisa dari televisi yang Anda tonton, yang dimana Anda berekspresi seorang pembunuh menjadi idola. Iya, di film-film kan seperti TikTok ya, film-film Joker yang dimana seorang psikopat di alur cerita kita didorong mengagumi dia. Itu bahaya begitu. Itulah tumbuhnya mental seorang pembunuh. Seperti kalau tidak membunuh seperti kasus tumbuhnya yang film-film yang bisa menumbuhkan kita untuk berbuat kriminal, Fast Furious, yang dimana kita harus di alur ceritanya harus mengagumi seorang pelaku dan akhirnya kita obsesi pengen juga menjadi seperti itu. Nah, itu biasanya salah satu penyebab seseorang melakukan baik kriminal maupun tidak kriminal. Ya. Beraneka ragam, susah menjelaskannya. Jadi ada yang adik-adik, abang-abang, kalau om-om terpegang-pegang ke adik-adik itu sudah termasuk pelecehan ya. Tapi jangan bapaknya sendiri yang dilaporkan kan. Nah itu kacau, itu parah kan. Nah, jadi misalnya ada orang yang tidak kenal
adik-adik ibu yang sensitif, nah, itu termasuk pelecehan seksual. Mohon dilaporkan kepada orang terdekat, orang yang dikenal ya. Tapi jangan pula bapaknya usap kepalanya dilaporkan kan? Kacau ini. Ya, budaya sensor. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak perlindungan. Ini tindak pemerkosaan yang dimana untuk adik khususnya adik pria yang pria lah ya, yang menyatakan tidak mungkin memperkosa yang lagi, jangan terjadi kasusnya kan, mungkin ada kan. Ini untuk tindak pidananya paling lama 3 tahun 6 bulan ya adik-adik. Jadi hal tindakan keji ini jangan sampailah dilakukan apalagi di sekolah maupun di luar lah ya, untuk adik-adik yang lagi khususnya ya. Biaranya juga sedang ya. Denda paling banyak 72 juta hukuman bagi pelaku bully. Bisa lebih berat lagi apabila korban dia dibunuh diri. Dibunuh ini diperkosa ya adik-adik. Oke, sekian dan terima kasih adik-adik. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang mau bertanya silakan bertanya. Bu, kalau yang bertanya boleh pulang nggak Bu? Enggak kan Bu, ya boleh pulang. Kalau boleh pulang pasti banyak yang bertanya itu. Pendamping rehabilitasi sosial anak, seumpamanya ada adik-adik yang di sini berstatus yatim, piatu atau yatim piatu gitu kan, yang dimana orang tuanya itu mendapatkan kesulitan ekonomi misalnya dalam untuk menyelesaikan proses pendidikan. Nah di sini kami memiliki program bantuan kepada adik-adik untuk anak-anak tersebut. Atau ada tetangganya sekitar gitu kan ya, teman-teman mainnya, dia nggak mampu sampai sekolah aja nggak bisa gitu. Nah, pemerintah ada programnya gitu. Ada program bantuan untuk anak-anak tersebut. Nah banyak program bantuan pemerintah untuk anak itu diberikan oleh pemerintah guna penunjang pendidikan, kehidupan yang layak. Bahkan ada poin di sini adalah program pendampingan hukum. Ya, jadi di sini ada beberapa video yang sebenarnya kalau ada suaranya bagus sekali video ini, video edukasi memberikan bagaimana kita memprotek diri dari tontonan-tontonan atau lingkungan bergaul yang bisa membuat kita terjerumus. Tanpa kita sadari, handphone yang kita gunakan bisa ke arah yang positif jika tujuan awal menggunakan HP tersebut adalah positif, kan gitu. Tapi tanpa disadari juga, handphone ini bisa membuat kita ke arah yang negatif. Apabila niat awal menggunakan aplikasi tersebut tujuannya ke arah yang negatif. Arah negatif itu seperti apa? Saya rasa sebagian adik-adik udah paham. Wah ini nggak baik untuk saya yang dalam proses pendidikan. Tontonan ini tidak layak untuk saya, gitu kan? Aplikasi-aplikasi seperti ini tidak layak untuk saya. Hal yang paling simpel adalah aplikasi game, betul nggak? Lagi fokus dalam pendidikan, fokusnya ke game juga, ujung-ujungnya lalai saat belajar. Keseharian habis waktu hanya untuk main game. Itu hal-hal yang paling dasar yang pada umumnya sering dilakukan anak-anak masih dalam fase pendidikan. Betul nggak? Pernah nggak ngelihat teman-teman sekitarnya kayak gitu? Kalau pegang HP main game, gitu kan? Nah itu salah satu kebiasaan yang arahnya ujung-ujungnya negatif. Tontonan-tontonan yang nggak layak. Seperti kita nih masih dalam fase SMP misalnya, tapi yang ditonton udah tayangan-tayangan untuk anak remaja yang usia 18 tahun ke atas misalnya. Itu kan masih belum saatnya. Ada beberapa poin, bahkan YouTube aja sekarang udah ada YouTube Kids yang khusus anak-anak, yang balita. Jadi tontonan itu udah diprotek dulu. Tapi kan nggak mungkin YouTube tersebut untuk tontonan adik-adik, gitu kan? Ada beberapa film-film edukasi yang bisa mengarahkan kita ke hal-hal yang positif. Itu kembali balik lagi kepada diri kita. Nah, saya ulangi lagi dari materi tadi yang disampaikan di awal, dari sekian banyak ancaman hukum yang diberikan kepada pelaku kriminal ataupun pelaku yang disanksi hukum yang dilakukan oleh anak.
pasti disertai juga dengan program pembinaan anak, ya, yang akan dilakukan oleh lembaga pembinaan anak. Di situ dia juga di sel, di penjara, gitu kan. Tapi ada program pembinaan nanti yang dilakukan oleh lembaga pembinaan anak. Tapi seenak-enaknya dibina sama orang di luar, lebih enak dibina oleh orang tua sendiri. Benar nggak? Kalau udah bermasalah dengan hukum, nggak bisa lagi ngerasain tidur dengan ibu, dengan ayah, kan gitu. Nggak bisa lagi berkomunikasi, makan bareng satu meja, kan nggak bisa lagi. Hak momen-momen seperti itu akan hilang apabila adik-adik bermasalah dengan hukum. Paham nggak? Paham nggak? Maka dari itu dan sisakan juga waktu bermain, tapi bermain yang permainan itu arahnya positif, membangun, ya. Dengan permainan yang hanya membuang-buang waktu ya. Terus jangan membiasakan diri merendahkan orang lain atau membuli. Itu hal yang tidak patut dicontoh. Itu kebiasaan buruk, perilaku yang salah. Etika kita tanpa sadari hilang dengan sendirinya dengan kebiasaan membuli orang lain. Karena setiap makhluk hidup yang diciptakan Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pastilah ada kelebihan dan ada kekurangan. Jika kekurangan itu terjadi pada diri orang lain, janganlah dihina, ya. Bagaimana kalau kekurangan tersebut balik kepada diri kita sendiri? Kita kan nggak tahu besok lusa kehidupan seperti apa, masih misteri. Hari ini ngebully teman karena mohon maaf misalnya ada kecacatan fisik, gitu kan? Setelah ngebully 2-3 hari kemudian yang ngebully ketabrak misalnya, akan berbalik situasi dan kondisinya. Nah, terus gimana rasanya dibully orang lain? Down kan mentalnya, kan buat berangkat ke sekolah aja jadi malas. Wah, sampai di sekolah ini pasti dicengin sama teman-teman. Oke? Paham? Ada pertanyaan? Ayo bertanya dong, belajar itu dong, belajar kritis. Mungkin kegiatan ini akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya seandainya memungkinkan waktu dan tempatnya. Oke? Ya. Jadi sampai di sini terima kasih atas kehadiran adik-adik. Semoga adik-adik tetap fokus dalam menimba ilmu. Semoga cita-citanya tercapai. Ya, pilihlah lingkungan bergaul yang tepat. Lihatlah teman sekitar. Protek diri sendiri, lindungi diri sendiri dari hal-hal yang tidak baik. Ya, oke. Sampai di sini terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas waktunya Ibu, Bapak. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Kurang lebihnya kami semua mohon maaf apabila ada hambatan dalam kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.